Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, admin di channel trading saham, channel membahas seputar saham yang ada di Indonesia. Untuk segmen video kali ini kita akan membahas mengenai dari topik selanjutnya ya, yang dimintai para subscriber kami untuk kita ulas secara lebih dalam. Oke, untuk pagi hari ini ya teman-teman ya, kita akan membahas mengenai dari topik ini. Ya, serok aja ya. Alasan kita harus borong saham Telkom ya, dan gini strateginya. Ini strateginya bagaimana, Min? Saya sudah nyangkut mengenai dari saham Telkom ini ya. Kenapa kok saya harus serok saja? Ada apa yang menjadi pertimbangan? Ya, yang perlu kalian ketahui ya, sebelum kita membahas lebih dalam lagi mengenai dari saham Telkom ini, disclaimer ya, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun, jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing. Oke, kita cek dulu ya dari saham Telkom ini. Ya, silakan kalian bisa simak ya, kenapa kok saham Telkom ini wajib kita serok ya. Padahal satu sisi saham Telkom ini pernah jebol di harga 4.500, namun hingga saat ini dia penurunannya cukup signifikan ya. Loh, kok Mimin kok berani sekali menyerok dari saham Telkom. Nah, dan dia sudah rontok nih ya sampai 3.398. Ya, itu artinya apa? Bahwa saham ini masih terdiskon ya. Dan ada yang beranggapan jangan sampai nangkap pisau jatuh karena terlalu berbahaya, namun itu tidak dipraktekkan di saham Telkom ya. Jadi nggak tepat kalau diterapkan di saham Telkom. Tangkap pisau jatuh itu dilaksanakan atau diterapkan untuk saham-saham yang gorengan yang mungkin baru IPO ya, naiknya kencang sekali, PI rasionya sangat tinggi ya, dan return on equity-nya kecil, itu bahaya ya seperti itu. Namun kalau di Telkom tidak. Nah, alasannya apa, Min? Kita cek dulu ya. Telkom ini secara trennya ya, dia itu trennya itu masih uptrend ya. Loh, uptrend sejak kapan, Min? Sejak tahun 1999, yang mana industri teknologi sampai sekarang ini masih terus tumbuh ya. Apakah ini Telkom ini penurunan hal yang wajar? Nah, bagaimana strateginya? Kita akan ungkap semua untuk kalian ya, karena saham Telkom ini masih uptrend, jadi sangat potensial untuk kalian serok. Target jangka panjang saham Telkom ini ya dari kami itu ke harga 6 ribuan ya. Seperti itu. Kapan, Min? Ya, tunggu saja waktunya. Ya, ini ya kita cek dulu ya. Broker transaksi. Nah, setidaknya untuk kalian kalau mau beli itu cek dulu ini siapa yang mempunyai kepentingan dan siapa yang ngeguyur dari saham Telkom ini sejak bulan kemarin ya, yang notabene rontok terus ya. Kita cek dulu dari hari Jumat kemarin ya, siapa yang memanfaatkan momentum untuk serok dari saham Telkom ini. Ya, di sini BK, AK, RX, GP, XA, AO, KZ, GROD ya. AK ini dia baru dapat dari cabutan dari Goto, terus apa namanya, BBRI, dan juga sektor Adaro ya. Saham Adaro dia keluar nih AK, namun dia dimasukkan ke Telkom. Lah gunanya untuk apa? Ya untuk diversifikasi dan juga serok saham-saham yang masih terkoreksi. Ya, karena AK ini bukan termasuk barisan retail, namun mereka ini adalah sebuah institusi yang mana mereka mempunyai perusahaan atau perusahaan cukup kecil lah ya, yang isinya itu para trader disiplin yang mana dia akan melakukan rebalancing ya, ambil untung atau take profit dahulu ya
di saham-saham yang kemarin yang sudah jenuh untuk naik kembali. Nah, makanya ini dipindahkan ke dalam saham Telkom ini ya. Dan yang distribusi secara masif kemarin itu siapa? Ya, LG, ZP, CCNI ya, dia distribusi. Namun kalau kita cek dalam 1 bulan itu yang paling distribusi banyak itu adalah AK juga ya, YU ya, seperti itu. Nih, kemarin AK itu sudah distribusi paling banyak, nah dia mulai masuk kembali ya. Nah, itulah sebuah broker atau institusi yang kapan waktunya untuk masuk, kapan waktunya itu keluar ya. Mereka itu lebih menerapkan strategi investasi dan juga untuk swing ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat ya secara di 3 bulan yang lalu ini siapa sih Min yang mengakumulasi cukup banyak? Di sini ada KZ, YU, PD, ODNI, BK, CC, EP, BK. Yang paling banyak ya mengakumulasi selama 3 bulan berturut-turut ya. Itu BK ya sekitar 6.800.000-an. Dan dan posisi selanjutnya ada YU ya, ada 9.638. Nah, dan dia berhasil net sale sekitar 9.094 ya. Adapun mengenai dari BK 6.700.000-an ya. Ini ya. Ini masih tersisa ini ya. Apakah yang tersisa ini barisan para retail Min? Ya, retail yang buka di akun sekuritas tersebut yang mungkin notabene mereka masih pemula, nggak disiplin mengenai dari menata portofolionya, ya biasa jadi seperti itu. Yang mereka yang berhasil take profit itu ya sudah untung ya jauh-jauh hari. Nah, ini yang distribusi siapa? AK ya. AK dalam 3 bulan berturut yaitu keluar, ini masuk kembali ya, seperti itu ya. AK masuk waktu ini ya, setelah dia melakukan take profit dia masuk kembali kemarin ya, gede ya, seperti itu. Terus alasan apa lagi Min yang menjadi pertimbangan Mimin untuk diserok seri saham Telkom? Kita cek dulu di laporan keuangannya bahwa saham Telkom ini dia mencatatkan penjualannya meningkat ya, yang tadinya itu ada 108,8 triliun kini naik menjadi 111,2 triliun. Gede ya penjualannya. Ya memang gede ya. Namun dari sisi net income-nya saham Telkom ini juga kenaikannya cukup signifikan. Yang tadinya 16,5 kini naik menjadi 19,4 triliun. Ya, kenapa kok bisa naik cukup signifikan Min? Dari beban operasionalnya dia itu terkikis. Ya, terkikis dari apa? Kalau kalian itu pengen tahu ya, secara fundamental bisnis dari Telkom ini sekarang itu kalau misalkan ya kita mau buka jalur WiFi ya dari IndiHome. IndiHome ini adalah salah satu produk dari Telkom juga. Ini apa ya? Teknisi khusus untuk pasang jaringan sekarang itu dipangkas habis-habisan loh. Kenapa Min? Karena di sektor bawah ya mereka melakukan KKN. Ya, bahkan Mimin ini juga korban ya, korban oknum tersebut yang mana notabene itu membengkak di seluruh Indonesia ya. Mereka itu misal gini, kalau misalkan kita mau pasang WiFi IndiHome ya, padahal jaringannya itu ada ya, set-top box-nya itu ada. Tapi apa? Nakal-nakalan teknisi di bawah ya, itu mereka pengen buka tip tambahan ya, sekitar berapa? Nomornya tergantung ya. Terkadang teknisinya yang datang di situ sekitar 2 sampai 3. Mereka masing-masing itu minta sekitar 500 ya. Namun ya biasa ya, bangsa kita itu ya kayak gitu, disuruh maju ya, namun dia nggak amanah menjalankannya. Ini oknum ya, bukan secara keseluruhan ya. Alhasil berapa yang tadinya kita cuman berlangganan 350.000 ya, per bulan 400 ya, sampai 400 per bulan. Mereka mau minta tip ya, karena untuk alasannya mengkerek kabel lah, itulah ya.
Nah, mereka punya tip. Nah, dan rata-rata itu di atas 1.200.000. Ini yang terjadi di Telkom pada waktu itu. Ya, sehingga orang-orang yang pengen berlangganan dan lain sebagainya agak kesulitan. Ya, akhirnya itu dipangkas semuanya. Ya, sehingga dari pendapatan Telkom ini dari beberapa persen sudah terkikis. Jadi mereka yang mau pasang dan lain sebagainya, mereka di apa namanya borongan. Coba kalian bayangkan ya, seluruh Indonesia kalau pasang IndiHome, apalagi IndiHome ini adalah suatu hal yang pokok ya untuk di zaman sekarang. Coba bayangkan, kalau misalkan pelanggan Telkom ini ada 2 juta pelanggan ya minimal 2 juta pelanggan. Ya, Telkom ini ditarik Rp350.000 saja, itu berapa penghasilannya? Ya, ngeri ya. Yang ngeri inilah bisnis teknologi ya. Lambat laun pasti ketika Telkom ini sudah punya nasabah, mereka hanya menggunakan sistem saja dan mungkin untuk perekrutan karyawan itu di bagian pusat ya. Entah itu dari konsumer ya atau apa namanya? Konsultasi ya atau CS ya. CS dan juga tim IT dari pusat ya, seperti itu dia akan terkikis ya. Adapun teknisi ya paling dalam satu kota satu lah atau dua, bisa jadi seperti itu. Ini untuk kedepannya. Dan juga Telkom ini juga kedepannya memang dia itu pasti grow ya. Kalian nggak perlu khawatir ya melihat dari laporan keuangannya ini. PE rasionya tinggi ya, sudah tinggi dan return equity-nya juga naik cukup kenceng ya, stabil ya seperti itu. Nah, bagaimana mengenai dari asingnya Min di saham Telkom ini? Ya, mengenai dari asingnya, saham Telkom ini asing terus melakukan akumulasi ya. Lihat kau, ya. Lihat. Akumulasi terus, ya. Nih. Jadi strategi asing itu adalah average down ya, walaupun mereka itu punya dana besar di atas 10 triliun ya, namun mereka selalu profesional ya masuknya. Ya, jadi masuknya kayak gini, dicicil terus otomatis nanti akan teraverage ya. Jualnya kapan? Ketika sudah untung. Inilah beda pemikiran antara institusi dan juga para retail, yang mana mereka itu mempertimbangkan untuk investasi jangka panjang karena keuntungannya itu tinggi. Di sisi lain bahwa Telkom ini adalah salah satu saham yang sangat liquid ya. Terbukti mengenai dari volatilitasnya sangat tinggi, volume cukup tinggi dan nilai transaksinya cukup tinggi. Kalian nggak perlu khawatir apabila saham Telkom ini itu turun, ya silahkan bisa diserok saja. Ya, kenapa kok bisa serok? Karena ini akan terjadi pullback ya, seperti itu. Dan juga di serok di saham Telkom ini adalah khusus untuk kalian yang mungkin akunnya dipakai untuk investasi atau untuk swing ya, ini bisa kalian masuki ya. Tapi kalau untuk trading bisa, namun ketika sudah hijau ada transaksi agak gede, kalian bisa nebeng saja. Namun ya kalian bisa ambil copet sekitar 1-3% cukup lah untuk di saham Telkom ini. Namun kalian masuknya itu cukup banyak ya, sekitar di atas 1 miliar atau di atas 100 juta ya, seperti itu. Jadi kalian untungnya tinggi juga. Namun apabila untuk trading ya disiplin untuk cut loss ya. Cut lossnya berapa Min? 0,25 sampai 1% ya biasanya untuk day trading ya, seperti itu. Oke, yang kalian tunggu-tunggu ya. Telkom ini juga salah satu emiten yang rutin bagi dividen ya. Kalian bisa dicek nih di IDN Finance ya, tulis saja mengenai dari saham Telkom ya. Apabila kalian loss itu atau floating loss di saham Telkom, nggak perlu khawatir ya, karena ini saham Telkom ini termasuk yang rutin bagi dividen ya, dan dia adalah bagi dividennya dividen final, yang mana kemarin terakhir itu ada bagikan 167 per lembar ya saham Telkom keuntungannya bagi dividennya, dan secara akumulasi kalau kalian punya satu lot di saham Telkom ya kalian akan dapatkan sekitar 16.000. Coba kalau misalkan kalian punya
ya, sekitar 10.000 lot ya di saham Telkom. Nah, silakan kalian bisa dikalikan saja ya. Dia ada 167 juta ya di saham Telkom. Kalian akan dapatkan dua manfaat. Yang pertama adalah capital gain dan yang kedua adalah dividen ya. Saya dihitung-hitung dari capital gain dan juga dividennya itu gede capital gainnya ya. Dan kalau misalkan saya loss nih ya, loss di saham Telkom, saya hitung-hitung antara dividen dan juga capital gain-nya atau floating loss-nya itu gede floating loss-nya. Ya, kalian tanya kepada kalian sendiri bahwa kalian itu masuk di saham Telkom ini untuk apa? Kalau untuk trading ya kalian kalau misalkan sudah minus 20% atau 25% itu bukan mau di cut loss ya. Itu namanya telat cut loss. Tapi kalau misalkan kalian untuk menghindari resiko ya untuk cut loss itu ya 1%. Ya, namun adapun untuk keuntungannya itu lebih tinggi ya di saham Telkom ini. Makanya ketika saham Telkom ini turun ya silakan kalian bisa akumulasi berkelanjutan ya. Silakan untuk kalian yang punya akun untuk investasi bisa dimainkan nih ya di waktu yang sekarang ini, yang mana kalian itu manfaatkan momentum saham-saham yang blue chip yang masuk ide high dividend itu masih terdiskon besar-besaran ya. Dan juga untuk kalian para pemula yang mungkin terjerat dari saham Telkom ini, no problem, kalian masih dapatkan dividen. Ya, seperti itu. Memang ya di bulan April kemarin saham Telkom ini sudah terkoreksi beberapa bulan ya, dia turun terus dan dia akan ada perbalikan dari arah untuk naik. Ya, ini. Bagaimana untuk strateginya untuk di saham Telkom ini ya? Ini saham Telkom ini sesuai apa yang sudah saya katakan, dia akan pullback ke harga 3.723. Ya, untuk kalian yang mungkin pengen masuk ya, ini adalah beberapa poin penting ya. Di harga 3.308 dan juga 3.466 itu adalah area untuk buy kalian ya di saham Telkom ini. Dan untuk targetnya ada di berapa kalau kalian itu belum punya dan kalian dapatkan di sini, kalian gatel ya, pengen lepas sahamnya ya silahkan bisa buang di harga 3.868 dan juga di harga 4.491 serta di harga 4.773 mengenai dari saham Telkom ini. Ya, dan ingat saham Telkom ini khusus untuk investasi dan juga untuk swing. Dan untuk kalian yang ingin untuk trading di saham Telkom ini, antri di mana? Kalau kalian itu sudah cut loss nih. Nah, saya pengen trading ya, tunggu saja di harga 350.40 ya, 3540 dan juga di harga 3491. Pasang saja di situ. Kalian dapatnya di mana? Apabila kalian dapat satu ketika naik ya silakan kalian bisa buang di harga 3570 di harga 3591 dan untuk jangka menengahnya ada di harga 3633 mengenai pembahasan dari saham Telkom ini. Baik, mungkin itu saja ya sedikit review dari kami. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih ya teman-teman yang sudah pengen gabung dari channel ini dan akhirnya setelah kalian gabung portofolio kalian itu hijau terus ya, seperti itu. Dan mohon maaf bagi kalian yang mungkin ya sejak ngantri 1 tahun yang lalu belum dapat masuk di grup kami. Mohon maaf, kami baru saja bikin grup sekitar 5 bulan yang lalu. Kenapa kok baru bikin grup? Karena kami juga harus memikirkan apa sih manfaat kalian ketika masuk di grup kami itu. Setelah memikirkan itu semua, kita langsung bikin grup ya. Dan bagaimana hasilnya Ini di bulan Oktober kemarin ya, di saat market masih merah semua,
kita berhasil hijau ya. Kita rekomendasikan ada 59 stok yang terdiri dari profitnya ada 37, holdnya itu 0, stop lossnya 22, jadi win rate-nya sekitar 63%. Jadi antara profit dan juga lossnya masih banyak profitnya. Ya seperti itu nih ya, kalian bisa cermati. Lalu bagaimana Min untuk cara gabungnya? Trading saham ini diklik, nanti kalian akan jumpai menu seperti ini. Setelah itu nanti kalian pencet nih ada tombol gabung. Setelah pencet tombol gabung agar memberikan rekomendasi saham kayak tadi, pilih yang rekomendasi cuan besok dan juga di rekomendasi pasti cuan. Pilih yang antara ini. Kenapa? Karena kalian akan dapatkan rekomendasi saham yang pasti cuan untuk besok sekitar 1 sampai 8 emiten untuk setiap harinya, dan untuk target profit kami adalah 1 sampai 3% dan adapun untuk stop lossnya 1 sampai 3%. Silakan kalian bisa masuk di grup YouTube ini. Dan untuk kalian yang mungkin kesulitan untuk masuk di grup YouTube kami juga ada inovasi terbaru, ada di grup Telegram. Bagaimana cara masuknya, Min? Ya, deskripsi di bawah ini ya, itu diklik, nanti kalian akan jumpai menu seperti ini. Ya, untuk berlangganan klik bawah ini diklik saja. Setelah diklik nanti akan keluar menu seperti ini ya. Ini ada beberapa kelas ya. Yang mana ini silahkan kalian bisa pilih yang mana sesuai kebutuhan kalian, dan kita masih mengadakan promo kelas akademi trading saham bulan Desember angkatan yang kedua ya, seharga 350.000 hanya untuk 100 orang pendaftar utama saja, dan kita selenggarakan 8 kali pertemuan. Ya, setelah nanti kalian sudah lulus materi dan lain sebagainya, nanti kalian akan masuk di grup alumni, yang mana grup alumni itu kalian bisa diskusi dan bisa kami pantau ya sampai kapan, Min? Sampai kalian itu bisa cuan secara konsisten di pasar modal ini ya, seperti itu. Silakan kalian bisa manfaatkan momentumnya. Dan kita juga ada yang kelas rekomendasi ya. Jadi kelas itu tujuannya adalah kita harus screening, nanti kita akan kasih kepada kalian hasil screening dari kami, yang mana untuk kalian trading atau day trading ya, sesuai apa yang sudah kami sampaikan video sebelumnya ya, seperti itu. Itu ada level 1, 2, 3, dan yang level 4 itu sekali akses saja. Kalian akan mendapatkan informasinya selama 1 tahun. Dan untuk kalian yang mungkin kesibukannya itu padat sekali ya, nggak bisa belajar dunia pasar modal, cara berpikirnya bagaimana, silahkan kalian bisa pilih ya. Ini ada beberapa kelas yang VVIP, yang mana kalian apabila mendapatkan ini pilih yang ini, kalian akan mendapatkan ini semua. Dan untuk yang pro investor pemula ya, kalian bisa jumpa dengan saya, dan mungkin untuk tetapan langsung bagaimana mekanisme di dunia pasar modal itu seperti apa yang sudah kami praktekkan ya, dan kami dapat ilmu ini dari SMK, S1 dan juga S2. Kita akan sampaikan pada kalian kenapa kok saya bisa bertahan di pasar modal ini ya, seperti itu. Karena di tiap-tiap trader itu kebutuhannya beda-beda ya, ada yang sibuk nggak bisa pantau market, dan mungkin bukan dari praktisi keuangan, bukan dari akademisi ekonomi, kalian itu loss terus ya, sedekah ke bandar terus. Silahkan tidaknya kalian untuk investasi belajar cepat dengan saya, dan terbukti, dan teman-teman lain yang alumni kami itu sudah bisa cuan secara konsisten. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas saham yang lainnya lagi. Dari saya, bye bye.